Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini dikatakan, selain Coca-Cola, toko di atas juga berdagang minuman Sprite, di mana setiap tahun toko ini hanya mampu menjual sebanyak 1.000 peti, dengan biaya sampai ke gedung yaitu sebesar Rp20 per peti. Setiap pesanan dikenakan beban sebesar Rp100 untuk sewa truk. Selama ini pesanan dilakukan setiap 3 minggu, lebih kurangnya sekitar 20 hari, sebanyak masing-masing 50 peti. Perusahaan ingin menilai apakah kebijaksanaannya dalam hal ini sudah tepat atau belum. Bila holding cost mempunyai unsur-unsur yang sama seperti pada persediaan bir. Diketahui K atau biaya setiap ordernya yaitu sebesar Rp100 per pesanan. Dan A, jumlah unit barangnya yaitu sebesar 1.000 per peti per tahun. C, atau procurement cost atau bisa dikatakan biaya pemesanan per unit barang yang dipesannya sebesar Rp20 per peti. Dan H, atau holding cost per satuan nilai persediaannya sebesar Rp0,20 per dolar nilai anggur dalam persediaan. Bila kebijaksanaan lama tetap digunakan, maka total annual relevant cost yang ditanggung adalah TC sama dengan A per Q dikali K ditambah HC dikali Q per 2. Dari rumus itu kita bisa masukkan yang kita ketahui tadi. Setelah kita masukkan angka-angkanya, didapatlah Rp2.100 per tahun sebagai TC-nya atau total biaya yang relevannya. Selanjutnya, maka perlu diterapkan ke dalam bentuk susunan formula di mana Q berbintang atau disebut juga dengan jumlah pesanan yang optimal dengan rumus sebagai berikut. Kita sudah ketahui angka-angkanya, kita masukkan ke dalam rumus tersebut, didapatlah bahwa jumlah pesanan yang optimal itu adalah sebesar 223,6 atau dibulatkan menjadi 224. Setelah itu kita menghitung juga jarak atau jangka waktu optimal antara dua pesanan tersebut adalah sebagai berikut. T berbintang sama dengan Q berbintang per A, di mana Q berbintang tersebut sebesar 224 dan A sebesar 1.000. Kemudian kita bagi, didapatlah 0,224 per tahun. Atau sekitar kurang lebih 52 hari. Selanjutnya, kita akan menghitung total annual relevant cost-nya dengan rumus sebagai berikut, di mana TC sama dengan A per Q itu seharusnya K ditambah HC Q per 2. Kita masukkan dengan yang kita ketahui nilai-nilainya, angka-angkanya, didapatlah sebesar Rp894,43 per tahunnya. Itu sebagai TC atau total biaya yang relevan. Kesimpulannya, bahwa kebijaksanaan untuk rumusan setiap 20 hari selama ini adalah salah, karena total annual relevant cost-nya yang ditimbulkan lebih besar dari yang optimal. Akhirnya, perlu ditekankan beberapa anggapan atau asumsi di sini. Di antara lain, yang pertama, permintaan terhadap kedua jenis minimum tersebut di atas adalah konstan sepanjang tahun. Yang kedua, di mana kedua jenis
minuman tersebut mempunyai independent demand antara satu dengan yang lainnya, di mana independent demand itu sendiri adalah permintaan yang tidak dipengaruhi oleh operasi perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh pasar. Atau independent demand juga bisa dikatakan sebagai permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri, atau suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak saling berpengaruh atau tidak saling berkaitan. Yang ketiga, kapasitas gudang cukup untuk menampung key atau jumlah pembelian untuk Coca-Cola dan Sprite bersama-sama, di mana kapasitas gudang tersebut cukup ketika kita mengorder Coca-Cola atau Sprite secara bersamaan dengan jumlah pemesanan yang sudah kita hitung, jumlah unitnya, dan gudang yang kita ditempatkan untuk menaruh Coca-Cola dan Sprite itu cukup untuk menampung jumlah unit yang kita pesan. Yang selanjutnya, titik pemesanan kembali dan persediaan pengaman atau reorder point dan safety stock, di mana reorder point itu sendiri adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan, di mana reorder point ditentukan dengan memperhitungkan dua variabel, yakni lead time atau dilambangkan dengan L, dan tingkat kebutuhan per hari dilambangkan dengan U. Secara kasar, reorder point merupakan hasil kali dari L atau lead time-nya dan U atau tingkat kebutuhan per harinya, ditambah dengan sejumlah tertentu sebagai persediaan pengamanan atau safety stock-nya. Dengan ini kita bisa lihat rumus reorder point sama dengan U dikali L ditambah safety stock. Besarnya safety stock itu tergantung pada kebijakan manajemen masing-masing perusahaan. Karena setiap perusahaan pasti memiliki jenis barang atau jenis usaha dan tingkat urgent barang atau tingkat demand permintaan barang tersebut yang berbeda-beda, sehingga manajemen setiap perusahaan itu menentukan besarnya safety stock di perusahaan mereka masing-masing. Di sini dicontohkan misalnya yang di poin A, 40% dari kebutuhan selama lead time, dan B-nya sebesar kebutuhan selama 2 minggu dan lain-lain. Kita implementasikan rumus tersebut ke dalam contoh soal yang ketiga, di mana di dalam contoh soal yang ketiga ini dikatakan kebutuhan barang per minggunya itu sebesar 100 kg dengan lead time atau jeda waktu antara pemesanan sampai dengan barang tersebut sampai di tangan konsumen. Berdasarkan pengamatan, diperkirakan selama 3 minggu. Safety stock-nya itu ditetapkan sebesar 40% dari kebutuhan selama lead time-nya. Maka dari rumus yang sudah kita ketahui, yaitu reorder point sama dengan U dikali L ditambah safety stock. U-nya itu sebesar 100 dikali 3 ditambah 40%, buka kurung 100 dikali 3 tutup kurung. Sehingga didapatlah 420 kg sebagai reorder point-nya. Artinya, pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang tersebut mencapai 420 kg. Ketika barang stok di gudang kita itu, persediaan barang stok di gudang kita itu sudah mencapai 420 kg, maka kita perlu melakukannya reorder point atau pemesanan kembali, sehingga stok barang di gudang kita itu tidak kehabisan atau kita sampai mengalami kehabisannya stok sama sekali.